Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alzara Fahiera Putri Rahab, NIM A1E119022, kelas R002, dosen pengampu Dr. Andes Akmal Suja MPD, dan Bapak Afan Yusra SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi-materi pembelajaran selama satu semester ke depan. Berikut saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah manajemen konseling sekolah. Yang pertama, manajemen organisasi dan administrasi. Manajemen menurut Terry merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Yang kedua ada organisasi, merupakan suatu alat atau wadah kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Yang selanjutnya administrasi, merupakan segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama kelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, konsep dasar program bimbingan dan konseling komprehensif. 1. Pengertian bimbingan konseling komprehensif. Serangkaian kegiatan atau aktivitas yang dirancang oleh konselor untuk membantu siswa-siswi dalam upaya untuk mengembangkan dirinya seoptimal mungkin, yang secara utuh melibatkan konselor, pimpinan sekolah, guru mata pelajaran, staf administrasi, orang tua, dan masyarakat. Yang kedua, tujuan bimbingan konseling komprehensif. Tujuan penyusunan program bimbingan dan konseling di sekolah tidak lain agar kegiatan BK di sekolah dapat terlaksana dengan lancar, efektif, dan efisien, serta dapat dievaluasi baik program, proses, dan hasilnya. Nah, dalam komponen program BK komprehensif terdapat layanan dasar, kedua layanan responsif, yang ketiga perencanaan individual, yang keempat dukungan sistem. Selanjutnya prosedur penyusunan program BK komprehensif. Yang pertama, rasional, hal yang biasa dilakukan dengan hal yang ada. Yang kedua, ada dasar hukum, sebuah istilah yang memiliki makna. Yang berikutnya, visi dan misi, tujuan yang ingin dilakukan, sedangkan misi adalah langkah, bentuk, atau cara serta bagaimana untuk mewujudkannya. Yang keempat, deskripsi kebutuhan, segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya secara alamiah melalui pencapaian kesejahteraan. Yang kelima, tujuan, pernyataan tentang keadaan di mana suatu organisasi atau perusahaan ingin mencapai suatu tujuan. Yang keenam, ada menentukan komponen program. Yang ketujuh, ada bidang layanan. Yang kedelapan, ada rencana operasional atau action plan. Selanjutnya, prosedur evaluasi program bimbingan dan konseling. Berdasarkan konsep evaluasi program yang dibahas pada bagian ini, makna pelaksanaan evaluasi perencanaan program bimbingan dan konseling mencakup 5 tahap, yaitu 1. Menentukan tujuan evaluasi perencanaan program bimbingan dan konseling. Yang kedua, menentukan kriteria evaluasi. Yang ketiga, memilih instrumen penilaian. Yang keempat, analisis data. Yang kelima, pembuatan laporan. Selanjutnya, kriteria penilaian keberhasilan perencanaan program BK. Kriteria penilaian tersebut meliputi 1. Komponen, kedua indikator, yang ketiga kriteria. Selanjutnya, prosedur evaluasi hasil bimbingan dan konseling. Yang pertama, prosedur evaluasi hasil bimbingan dan konseling. 1. Menentukan tujuan. Yang kedua, menentukan kriteria penilaian. Yang ketiga, memilih instrumen penilaian. Yang keempat, analisis data. Yang kelima, pembuatan laporan. Selanjutnya, akuntabilitas bimbingan dan konseling. 1. Pengertian akuntabilitas secara umum. Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban suatu kegiatan. Akuntabilitas dilihat sebagai suatu kegiatan yang digunakan untuk meyakinkan stakeholder sehingga memiliki kepercayaan terhadap program atau kegiatan yang dilakukan, menurut Furqan dan Badruzzaman. Yang kedua, tujuan akuntabilitas bimbingan dan konseling.
Sugio tahun 2014 memaparkan bahwa akuntabilitas dalam bimbingan konseling berfungsi untuk 1. Memperoleh balikan mengenai hasil kerja konselor. Yang kedua, mempertimbangkan penggunaan metode dalam layanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, dapat lebih mengenal kebutuhan-kebutuhan peserta didik yang belum terrealisasi. Yang keempat, mengurangi cara kerja yang sifatnya rutinitas dan menemukan inovasi layanan bimbingan konseling. Yang kelima, sebagai dasar untuk memberikan masukan dalam rekrutmen konselor. Yang keenam, memberikan pertimbangan dalam meningkatkan keterampilan konselor melalui pengiriman untuk mengikuti pelatihan bimbingan dan konseling. Selanjutnya, komponen akuntabilitas bimbingan dan konseling. Furqan dan Badruj Zaman tahun 2014 memaparkan bahwa akuntabilitas merupakan suatu keadaan dinamis yang dipengaruhi oleh komponen-komponen yang dipandang sebagai indikator yang menjadi dasar untuk mengukur akuntabilitas. Komponen-komponen akuntabilitas tersebut adalah 1. Tanggung jawab. Yang kedua, komunikasi. Yang ketiga, penjelasan kepada stakeholder. Yang keempat, ada umpan balik. Dan yang kelima, perbaikan program. Nah, selanjutnya, rancangan anggaran dana. Rancangan anggaran dana atau biaya untuk mendukung implementasi program layanan bimbingan dan konseling yang disusun secara realistik dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Rancangan biaya dapat memuat kebutuhan biaya operasional layanan bimbingan dan konseling dan pengembangan profesi bimbingan dan konseling. Nah, selanjutnya himpunan data. Himpunan data yang dimaksudkan untuk menghimpun seluruh data dan keterangan yang berkaitan dengan siswa. Isi dari himpunan data dapat dipergunakan untuk perkembangan siswa. Baiklah, itulah sedikit penjelasan saya mengenai itulah sedikit pemaparan saya mengenai materi-materi pembelajaran kuliah pada semester ini. Saya minta maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.